Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang menghadirkan kita di dalam hidangan yang nikmat ini, yang lezat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang yang mencicipi hidangan ini. Disebutkan bahwasanya waradu ala nahril hayah fakulluhum syaribu fakam firrakbi min mutadalli'i hasyal karim yarudduhum atsya wa qad waradu wa aslul jud min dhal manba'i. Mereka datang ke telaga kehidupan, ke sungai kehidupan. Diibaratkan ini bagaikan sungai, sungai kehidupan yang meminum di dalamnya, yang masuk ke dalamnya, yang minum darinya, menghidupkan akhlak mereka, menghidupkan hati mereka, menghidupkan jiwa mereka, menghidupkan semangat mereka. Man dhaqa ta'ma syarabil qaum yadrihi wa man darahu ghada birruh yashrihi. Yang mencicipi minuman mereka para aulia wa salihin, minuman cinta, minuman yakin, maka mereka rela untuk meminumnya lagi walaupun dengan membayarkan dengan nyawanya sendiri, dengan dunia seisinya. Sungguh apa yang kita dapat di majelis ini lebih mahal dari dunia seisinya. Sungguh anugerah yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita di majelis ini lebih baik daripada harta, daripada tahta, daripada uang, daripada dunia seisinya. Di mana di majelis ini Allah Ta'ala limpahkan ampunannya, Allah Ta'ala limpahkan ridha-Nya, dan Allah Ta'ala berikan minuman-minuman cinta di dalam hati semua yang hadir. Dan disebutkan di dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati, pasti mendapatkan cinta dariku. Siapa? Lil mutahabbina fiyya wal mutajalis wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Mereka yang saling cinta karena Allah, dan saling berziarah, berkunjung, saling datang karena Allah. Dan mereka orang-orang yang saling duduk bersama-sama, duduknya karena Allah. Dan mereka saling berkorban, saling andil satu sama lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pasti mendapatkan cinta dari Allah Jalla Jalaluhu ta'ala ta'zamatuh. Dan ketahuilah bahwasanya apa yang kita dengar daripada manaqib al-Imam al-Arif billah al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh al-Habsyi, seorang wali besar, seorang ulama besar, pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalifahnya Allah di muka bumi ini, yang mana beliau adalah khalifah dalam ilmunya Rasulullah, dalam akhlaknya Rasulullah, dalam adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memandang beliau, mengingatkan orang yang memandangnya kepada Nabi Muhammad. Bahkan memandang wajah beliau mengingatkan orang kepada Allah Ta'ala. Idza ru'u yushharu dzikrullahi fahuwa lahum sima 'alal jibahi yu'rafu ma'nahum bila ishtibahi min haitsu ma yu'rafu dzul jalali. Apabila dipandang maka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ciri para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahum minat taqwa ajallu zinah inda liqahum tanzilu sakinah wa tahsulul jam'iyatul mubinah fatujdzabul albab bin fi'ali halu dhawi da'wa lahum tufarik binuri furganin yarahu dhaik la birtifa'il jah wal khawarik wala bihusnil wa'dhi wal aqwali fa innahum kullu munibin khashi' wa kullu dhi qalbin munirin lami' la man yushiran nas bil asabi wa huwa min asiril masun khali. Mereka adalah orang-orang ahli khusyuk, yang mengenal khusyuk kepada Allah Jalla Jalaluhu ta'ala ta'zamatuh. Dan inilah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau yang sedari kecilnya terobsesi dengan para wali-wali, terobsesi dengan para solehin, terobsesi dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tadi kita dengar di manaqib, tiap kali mendengar sifat seorang wali, sifat seorang ulama, maka dia datang kepada ibunya. Dia bilang, wahai ibuku, tolong menghadap ke kiblat, angkat tanganmu dan katakan, ya Rabb, berikan Ali Habsyi putraku apa yang kau berikan kepada fulan sang wali atau fulan sang alim. Tiap kali melihat atau mendengar kisah seorang wali atau alim, ini yang beliau minta kepada ibunya. Dan bagaimana tidak jadi orang besar, sedangkan beliau terobsesi mencintai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kecintaan kepada mereka, obsesi terhadap mereka, menjalin hubungan kepada mereka adalah solusi yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Fil Bukhari yaghzu fi am, ketika sekelompok barisan pertempuran peperangan, mereka melakukan ghazwah peperangan, tetapi pertolongan Allah nggak datang.
lambat datangnya. Maka panglima dari pasukan tersebut, dari mujahidin, bertanya, hal fikum man ra'a Rasulullah? Apakah ada di antara pasukan orang yang pernah melihat Rasulullah? Saat itu sahabat sudah langka, sudah banyak yang wafat meninggal dunia. Maka ternyata ada 1-2 orang yang pernah melihat Rasulullah. Maka mereka dimuliakan, dihormati, diminta petunjuknya dan nasihatnya. Berkat menghormati, mencintai, mengagungkan mereka para sahabat Rasulullah, Allah Ta'ala berikan pertolongan. Datang generasi berikutnya, kasus yang sama, pertolongan lambat datang. Ditanya, apakah ada di antara kalian orang yang pernah melihat sahabat Rasulullah? Ada 1-2 orang ditemukan, dimuliakan, dihormati, dicintai, diminta pendapatnya. Maka Allah Ta'ala berikan pertolongan. Artinya pasukannya itu juga nggak berubah, senjatanya itu juga nggak berubah, keadaan tidak berubah kecuali satu. Yang berubah adalah kondisi batin para pasukan. Apa kondisi batinnya? Mengagungkan orang yang diagungkan oleh Allah, mencintai orang yang punya hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab di dalam lemahnya hubungan kita dengan mereka orang-orang yang mulia, maka lambat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Segala macam keterpurukan, sebagaimana tadi kita dengar dalam managib, apa yang menimpa kita dari keterpurukan akhlak, keterpurukan moral, ketika kita jauh dari akhlaknya mereka, ketika kita jauh di dalam meneladani mereka, ketika kita tidak lagi mengidolakan dan memuliakan mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh barang siapa orang yang tidak mencintai orang yang pantas dicintai, ada disebutkan oleh guru kami Al-Habib Umar, beliau menukil dari Al-Habib Abi Bakar Attas bin Abdullah Al-Habshi, bahwasanya barang siapa orang yang tidak mencintai orang yang pantas dicintai, maka dia dihukum oleh Allah dengan mencintai orang yang nggak pantas, mengidolakan orang yang nggak pantas. Sebab hati manusia harus cinta kepada seseorang. Apabila tidak diisi dengan yang pantas, maka hati tersebut akan mencari cintanya kepada orang yang nggak pantas dicintai. Waliyadzubillah min dzalik. Terobsesi dengan orang yang nggak pantas, yang celaka, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita tanyakan, bagaimana kondisi keluarga kita, kondisi anak-anak kita, siapa yang mereka idolakan, siapa yang mereka cintai. Hari ini kita melihat bagaimana ditelanjangi keasliannya mereka musuh-musuh Islam, ditelanjangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kejahatan, kezaliman dan keburukan mereka. Malulah, malu kalau masih ada di antara anak-anak kita mengidolakan orang tersebut, terobsesi dengan orang tersebut. Kalau kawinan maunya pakai cara mereka, berpakaian ikut modenya mereka, terobsesi dengan apapun yang dijejelin, yang disodorkan oleh mereka. Waliyadzubillah min dzalik. Orang yang sama yang ngebom saudara kita, begitu, supporter yang sama yang menyumbang peluru untuk mereka, orang-orang yang membantai keluarga kita, dan kita terobsesi mengidolakan mereka, model mereka, tas ya tasnya mereka, baju mereka, sepatunya mereka, begitu. Dan itulah yang diidolakan. Bahkan kita mengedepankan mereka lebih daripada syariatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga kita rela mengorbankan ridhanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam demi entah ridhanya siapa. Waliyadzubillah min dzalik. Ketahuilah bahwasanya tadi kita dengar dari Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir, ketika Allah Ta'ala menginginkan khilafahnya Allah tegak di muka bumi ini, dan setiap hal tersebut ya pasti ada khilafahnya syaitan. Ada khilafahnya syaitan yang menginginkan taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Semangat mereka adalah safkud dima, menumpahkan darah, membuat kerusakan. Sudah gitu ghurur, menganggap mereka kalau mereka berbuat kebaikan. Akan tetapi khilafahnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah khilafah ilmu, khilafah adab, khilafah akhlak yang diwariskan secara turun-temurun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tanya, di rumah kita khilafah siapa yang tegak? Khilafah siapa yang tegak? Garar siapa? Keputusan siapa yang tegak? Keputusan yang membuat Allah dan Rasulnya ridha, atau menyenangkan hatinya syaitan dan iblis? Oh, kalau sholat ya kita mengutamakan apa yang diisyaratkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kawinan ya kita pakai caranya iblis. Waliyadzubillah min dzalik. Ada double standar namanya. Waliyadzubillah. Nah, karenanya itu saudara-saudara sekalian, walan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Keadaan umat ini gak bakal menjadi membaik melainkan ketika mereka kembali kepada apa yang digariskan oleh para pendahulu mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Al-Muhajir ilallah radhiyallahu anhu sebagaimana disifatkan tahama anid dunia
وهاجر فارا إلى الله والأحداث ذات درام إلى أن أتى الوادي المبارك فارتضى ومد به أطنابه لخيام فصار فيه ثاويا متوطنا بذرية مزمومة بزمام من البر والتقوى وحسن شمائل كرام السجايا عقبت بكرامي. Itu Al-Imam Al-Muhajir, beliau meninggalkan daripada Basrah, meninggalkan Irak. Harta beliau punya, tahta beliau punya, kemuliaan beliau punya, beliau dihormati. Beliau tinggalkan itu semuanya, hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala demi mengevakuasi, menyelamatkan keluarganya. Menyelamatkan dari apa? Bukan menyelamatkan dari krisis ekonomi, tapi menyelamatkan dari krisis akhlak, menyelamatkan dari krisis ilmu, menyelamatkan dari krisis penyimpangan dalam thariqah, menyelamatkan mereka dari penyakit hati, ghurur, tertipu dengan pujian orang. Hingga beliau memilih untuk menyelamatkan mereka dan membekali mereka dengan zimam. Zimam apa? Dengan tali kendali apa? Bidhuriyatin mazmumatin bizimami minal bir wat taqwa wa husni syama'il kiramis sajaya agabat bikirami. Dengan zimam, dengan tali kendali kebaikan, dengan ketakwaan, dengan keilmuan, dengan budi pekerti yang luhur, dengan akhlak yang luhur yang mulia, sehingga mereka dikenal akhlaknya luar biasa, adabnya luar biasa, keilmuannya luar biasa, ketakwaan yang sangat luar biasa. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Kita kalau mau berbicara tentang akhlak, tentang tawadhu, tentang keilmuan, mereka adalah para imam-imam besar di dalam sifat-sifat yang luhur, dalam sifat-sifat yang mulia tersebut yang mereka warisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam imamin ba'dahu khalafu minhu sadatun bidha urifu wa bihadzal wasfi qad wusifu min qadimid dahri waz zamani. Berapa banyak para imam-imam besar yang meneruskan jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, dalam ilmunya, dalam adabnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka, kegembiraan mereka bukan dengan banyaknya harta, banyaknya tahta, banyaknya pengikut, tapi kegembiraan mereka ketika melihat anak cucu keturunan mereka, murid-murid mereka berjalan di jalannya para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Habib Ali bilang, mimma yasurul qalba minil luzumukum, yang menggembirakan hatiku kalau kalian melazimkan thariqah ayah kalian, leluhur kalian, datuk nenek moyang kalian, melazimkan thariqah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kegembiraan Al-Habib Ali adalah kegembiraan guru-gurunya, kegembiraan Syekh Habib Bakar bin Salim, kegembiraan Al-Fadhil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, kegembiraan Al-Imam Ali Zainal Abidin, kegembiraan Al-Imam Al-Hasan wal Husain, kegembiraan Sayyidatuna Fatimah, kegembiraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka adalah satu silsilah, satu rantaian yang sama. Kalau yang bawahnya digerakkan, yang goyangannya terus sampai ke atas, yang di bawah ridha, yang di atas ridha, yang di bawah murka sampai ke atas murka, wal iyadzu billah min dzalik. Nah, karenanya itu, ini yang paling menggembirakan mereka. Karena Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan bahwasanya la aghbitu sultan wala wali, innama aghbit alladhi yatba'u salaf. Saya enggak iri, enggak ada istilah kepengen kalau ngelihat sultan, ngelihat orang yang hartawan, punya tahta, punya harta, enggak ada istilah kepengen sama gitu, setitik pun enggak ada, enggak mau. Itu semuanya innama aghbit alladhi yatba'u salaf. Tapi yang saya idam-idamkan itu, yang saya iri, yang saya suka, yang saya betul-betul terpesona kalau ngelihat orang yang ngikutin jalan salafnya, ngikutin salafnya radhiyallahu anhum wa ardahum. Al-Habib Ali bilang, alal athar qad sirna wa ma darau bihi durna nutabihum alal athar. Kita berjalan mengikuti langkah kaki mereka, gadaman ala gadamin bijiddin auza'i. Kalau kita di jalan mereka, maka kita bakalan aman, kita akan selamat dunia dan akhirat. Itu dikatakan, man dakhal fi himakum la yakhaf wa man ta'allaq bikum adrak jami' tuhaf. Yang masuk di benteng mereka, enggak ada lagi yang perlu dia takutkan, yang dikhawatirkan, yang ditakutkan, yang keluar dari bahteranya mereka, yang keluar dari perahunya mereka. Kenapa? Terpukau mau cari keselamatan. Keselamatan dari mana? Dari skoci yang lain, bukan dari skoci. Oh, ngelihat ada gunung fata morgana, gunung yang lain, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya mau pergi ke gunung yang lain yang bisa menyelamatkan saya. Fata morgana yang dia lihat, yang bisa menyelamatkan saya dari banjir ini. La asimal yawm min amrillah illa
Man rahim ahlu baiti kasafinati Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Yang mana mereka keluarganya Rasulullah, kata Nabi Muhammad, bagaikan bahteranya Nabi Nuh. Yang masuk ke dalamnya maka dia selamat, yang keluar dari dalamnya maka dia akan tenggelam. Masuk di dalam bahtera tersebut ular, selamat. Masuk di dalam bahtera tersebut kecoa, selamat. Masuk tikus, selamat. Bahkan hewan anjing dan babi pun masuk dalam situ, selamat. Akan tetapi walaupun anak sendiri gak mau naik, ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bahteranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita kelihatan oleh Rasulullah kita keluar dari bahtera ini. Kita menganggap ada bahtera yang lain, begitu, tertipu dengan fata morgana yang lain. Kita mau cari gunung yang lain, gunung yang hakiki hadal Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi yang ada di dalam bahtera tersebut. Al-Habib Idrus bin Umar itu salah seorang salaf, ketika ditanya tentang sifat Al-Habib Idrus bin Umar al-Habsyi, maka dia jawab dengan sebuah ayat Quran yang berbunyi wa taral jibala tahsibuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Bagaikan gunung yang kamu kira kokoh, enggak bergeming, akan tetapi dia berjalan seperti jalannya awan yang demikian besar. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Mereka adalah gunung ilmu, mereka adalah gunung taqwa, mereka adalah gunung tawadhu, mereka adalah gunung khusyuk. Bersifatlah dengan sifat mereka, teladani mereka, dan ambil ilmunya mereka dan bawa ilmu mereka ke tengah rumah-rumah kita. Kita lihat tadi Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi mendapatkan ibunda yang mulia, yang luhur, yang kerjaannya, kesibukannya dengan ilmu, kesibukannya dengan dakwah, kesibukannya dengan Al-Quran. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, beliau dididik oleh ibunda beliau radhiyallahu anha wa ardaha, hingga menjadi sosok Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh al-Habsyi. Tapi kalau kita lihat keadaan orang-orang sekarang, ya bagaimana mau murabiah, sibuknya dengan handphone. Itu handphone seolah-olah dari lahir udah melekat di tangannya, nggak bisa terlepas dari tangannya. Ntar sibuk dengan ini dan dengan itu. Tadi kita dengar bahwasanya seseorang di hadapan orang tuanya, berbicara dengan orang tuanya, masih sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan medsosnya dia. Bahkan Imam Abdullah Ba'alwi, beliau di hadapan orang tuanya itu beliau duduk itu, apabila berada satu ruangan dengan orang tuanya, tidak berani membelakangi ibu bapaknya. Jalannya kalau mau keluar, jalannya mundur, nggak berani membelakangi ibu bapaknya. Bahkan kana la yatrudud dubab an wajhi amam walidih, tidak berani mengusir lalat yang hinggap di wajahnya saat dia berada di hadapan ayahnya. Nggak sibuk dengan yang lain, kecuali dengan ta'zim dan penghormatan kepada ayahnya. Makanya mereka menjadi orang-orang besar yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Fasa' fi mas'au washrab ma'al qawm mahum ala yahbub rabbak mithal ma qad habahum. Berusahalah seperti usahanya mereka, berjalanlah di jalannya mereka, minum dari minumannya mereka, minuman akhlak, minuman adab. Terobsesilah dengan apa yang menjadi obsesi mereka. Jangan menjadi obsesi orang-orang sekarang. Apa sih obsesinya orang-orang sekarang? Diringkas oleh Imam Al-Haddad, amma inna hadzal dahr qad dhalla ahluhu humumuhum fi ladzatil farji wal akli wa fi jam'i mal khafa fagrin wa asbahu wa qad labisu min gumsan minal jubni wal bukhli. Orang sekarang, kata Imam Al-Haddad, semangat mereka itu nggak ada lain, nggak ada bukan, hanya mencari kepuasan, mencari kepuasan syahwat dan nafsunya dia. Bagaimana cara memuaskan perut, bagaimana cara memuaskan kemaluan, bagaimana cara mengumpulkan harta dengan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Takut miskin, takut fakir, tapi dia nggak takut sama neraka. Dia nggak takut dengan keterpurukan moral, takut dicaci, takut dimaki, takut diomongin orang, takut dengan tidak ada makan malam, nggak ada makan siang, takut rezekinya bulan depan berkurang 2 miliar. Akan tetapi dia nggak takut anaknya nggak pakai kerudung. Dia nggak takut anak gadisnya, anak perempuannya jalan dengan laki-laki yang bukan muhrim. Dia nggak takut dia bikin acara kawinan campur laki perempuan. Dia nggak takut, biasa aja, masih bisa tertawa, masih punya muka. Kamu masih punya muka di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau sadar? Siapa yang mau kembali? Majelis semacam ini dibuat adalah bengkel bagi hati kita, untuk kita menyelam, mencuci diri kita di sungai kehidupan. Kita masuk sebagai mayat hidup, keluar sebagai orang yang hidup, membawa nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke rumah kita dan memotori rumah kita dengan nur tersebut.
berubah keadaan rumah kita, berpakaiannya menjadi lebih rapi, akhlaknya lebih rapi, lebih taat kepada orang tua, lebih taat kepada suami, lebih ramah kepada istri, lebih perhatian mendidik keluarga dan anak-anaknya. Perhatian sama anak orang tapi anak sendiri ditelantari. Wal iyadzu billah min dzalik. Rabbu auladakum, lihat pergaulan mereka, bergaulnya dengan siapa? Orang dulu mau menyelamatkan anak mereka, anaknya nggak mau keluar rumah, selamat. Tapi orang sekarang dia mengendap di dalam rumah, terjadi kejahatan di dalam rumah. Berapa banyak yang chatan dengan yang bukan muhrim, berujung dengan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah min dzalik. Nah, karenanya itu selamatkan diri kita. Tempat ini dibuat, acara ini dibuat, orang-orang tersebut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar akhlak kita makin baik, sifat kita makin luhur, budi pekerti kita makin bagus. Sungguh orang itu mereka akan heran melihat akhlak yang tidak sesuai dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kun mithal abik, jadilah kamu seperti ayahmu, au jaddik au salafik, atau seperti kakekmu, seperti salafmu. Wa illa fa anta jubbah wa imamah wa surah wa la syai' fi magsurah. Kalau tidak bisa menjadi seperti mereka, nggak bersifat dengan sifatnya mereka, maka kamu cuma kostum yang dalamnya kosong, tidak ada apa-apa pun juga di dalamnya. Wal iyadzu billah. Jadilah seperti mereka hingga kita memiliki wajah untuk menghadap kepada mereka. Karena Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, wali besar, ulama besar, sahib Bughya Mustarsyidin, mufti di zamannya, itu beliau bilang, saya kalau dikatakan guru, idola saya, siapa idola kamu? Al-Imam As-Saggaf, yang tiap hari itu siang hatam Quran 4 kali, malam hatam Quran 4 kali. Kalau dikatakan idolamu Al-Imam As-Saggaf yang wafat ratusan tahun yang lalu, kalau dibilang dia sekarang lagi duduk di Masjid Jami, ada hidup duduk di Masjid Jami, orang-orang yang mau ketemu silahkan. Masjid Jami cuma beda berapa ratus meter dari rumahnya, orang-orang semua datang, saya nggak bakalan datang. Loh, kenapa? Ini idola kamu. Bukan masalah idola, tetapi saya nggak punya muka untuk jumpa dengan beliau, tidak punya muka, tidak punya wajah untuk jumpa dengan mereka. Kenapa? Pelanggaran yang saya lakukan terlalu banyak. Pelanggaran apa yang dia lakukan? Zakar Syekh Al-Habib Ali Al-Masyhur, itu seseorang mengutus anaknya bawakan hajat kepada Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Itu sampai masuk ke ruangannya Habib Abdurrahman Masyhur, anak tersebut didapati Habib Abdurrahman lagi sholat sunnah. Beliau dalam keadaan bersujud. Itu ditungguin, bangkit dari sujud, itu sejadah basah dengan air matanya dia. Basah sejadah dengan air matanya. Kapan sih terakhir kita menumpahkan air mata sampai sejadah kita basah? Kita taunya keluar air mata kalau ada yang mati, ada yang meninggal, hilang harta, hilang tahta, hilang duit, hilang motor, hilang mobil, hilang handphone. Bahkan nonton film India bisa nangis. Akan tetapi kapan terakhir kita nangis saat membaca Al-Quran? Kapan terakhir kita nangis ketika mengingat akhirat? Kapan terakhir kita menangis ketika mengingat dosa-dosa kita? Kapan terakhir kita menangis ketika mengingat bagaimana kita demikian jauh dari para salaf kita? Ma ma'i wajh qabil bih siwa husnul dhanni, kata Habib Ali. Saya enggak punya wajah untuk menghadap mereka melainkan husnul dhan saya kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sucikan kita dan Allah taala berikan pertolongan kepada kita sekalian dan kepada umat ini. Allah taala perbaiki keadaan kita. Allah taala perbaiki keadaan kaum wanita kita. Allah taala perbaiki keadaan istri-istri kita, para suami-suami kita, para anak-anak kita, keluarga kita, muslimin dan muslimat diperbaiki keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa manusia dalam kebaikan selama majlis yang semacam ini ada dan menyebar di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan memberikan keberkahan kepada segenap keturunan beliau. Alhamdulillah, kita gembira melihat keturunan dan keluarga besar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi. Betul apa yang disampaikan Habib Ali di dalam doanya, waj'alil ilm fina wadh-dhaka wan najabah, jadikan ilmu, kecerdasan senantiasa ada di dalam keluarga kami. Alhamdulillah, Allah yaziduhum insyaallah. Dan hal ini adalah hal yang menggembirakan Al-Habib Anis bin Alwi, Al-Habib Ahmad bin Alwi, dan Allah Ta'ala insyaallah limpahkan rahmat di dalam kuburan mereka. Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi dan keluarga besar mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhina Al-Habib Hasan diberikan kesehatan, afiat, panjang umur. Al-Habib Ahmad wa ikhwanuhum jami'an, insyaallah Allah Ta'ala jadikan kita tidak keluar dari majlis ini melainkan dosa kita diampuni
diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, hati kita dibersihkan oleh Allah, negeri kita dirahmati, didamaikan, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memberikan pertolongannya kepada umat Islam dimanapun mereka berada, di Indonesia, di Palestin, di seluruh dunia, diselamatkan dari yang haram, diselamatkan dari bala, diselamatkan dari musibah, diselamatkan dari bencana, diselamatkan dari pertumpahan darah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak, ij'alna mimman yusari' fi ridak, la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalaf amraka wa 'asak. Ya rab, ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق، فمنن بفك الغلاق، لمن بذنبه رهين، اغفر لكل الذنوب، استر لكل العيوب، اكشف لكل الكروب، واكفي أذى المؤذين. اختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والعافية.